kesalahpahaman tadi dalam pertanyaan. Dan tadi beritahu bahwa di pemerintah sini, kerajaan sini melarang bagi orang non-muslim untuk mengucapkan Allah, karena khawatir ada penyimpangan di dalam ucapan dalam keagamaan atau mengartikan itu Allah. Kalau itu sudah menjadi hukum pemerintah untuk mengatur siasat atau politik dalam satu negara, maka harus kita patuh pada peraturan pemerintah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Mengatur masalah siasat itu adalah hak pemerintah dan pemerintah, kerajaan ya. Nah, itu harus dipatuhi asal tidak bertentangan dengan ajaran syariah. Kalau misalnya sholat Jumat diganti bukan di waktu zuhur, digeser sebelum zuhur jam 9 pagi misalnya, nah itu kita tak boleh ikut patuh. Tetapi untuk mengatur, misalnya sholat zuhur tepat waktu, cuma tempat parkir keretanya diatur, ya kita harus atur. Artinya untuk mengatur siasat, mengatur politik atau aturan kerajaan itu hak mereka yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian tulisan dengan tulisan Rumi yang ada di Al-Quran sekarang itu adalah dikatakan Mushaf Uthmani. Setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran. Kemudian setelah itu diperbanyak, maka semua daerah banyak yang menulis dengan cara atau tata cara bentuk tulisan masing-masing. Di situ akhirnya ada perubahan bacaan. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan disepakati bahwa tulisan itu satu macam untuk Al-Quran, hadis boleh, tapi Al-Quran harus satu macam, sehingga tidak ada masalah artikan atau keliru dalam bacaannya, sehingga dikenal dengan Mushaf Utsmani. Karena itu Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicetak dengan aturan-aturan tulisan yang bukan Utsmani, demi untuk menjaga Al-Quranul Karim daripada perubahan-perubahan. Begitu. Nah, sebab yang lainnya. Assalamualaikum. Berusaha kita hari ini, kalau sebagai masyarakat yang meninggalkan urusan-urusan politik atau parti-parti dalam urusan politik negara, kerana banyak fitnah. Sebenarnya pemimpin itu harus ada. Pemimpin itu harus pilih. Fardun 'ala nasi imam yamsi wa ma 'ala lillahi syai'un yajibu, kata urusan harus ada. Nah, disinilah kamu semuanya bertugas mencari pemimpin yang paling berpihak kepada rakyat, yang paling bisa menjaga agama kita, akhlak kita, dan amal-amal kita. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, begitu. Itu tugas. Nah, cuma itu sebenarnya tugas bagi pakar-pakar, bukan suara terbanyak. Tapi sekarang ini pakai sistem demokrasi, berarti suara terbanyak. Kenapa? Karena rakyat kecil tak bisa memilih sebenarnya. Di gambarannya sekarang untuk memilih imam sholat, kalau suara makmum terbanyak, mereka tak melihat bacaannya.
atau tak melihat amal kesolehannya, yang dinilai wah itu tampan orangnya, yang dinilai itu keluarga. Kenapa? Orang tak mengerti syarat-syarat untuk jadi imam gimana, orang tak mengerti. Nah, karena itu sepatutnya memilih itu orang-orang khusus yang dia ahli dalam bacaannya, orang yang wafat, orang yang taat kepada Allah, sehingga memilih imam yang bacaannya bagus, yang akhlaknya bagus, yang istiqomahnya tinggi, tepat jadi pilihannya. Nah, cuma kita sistemnya sistem demokrasi, jadinya begitu soal bertanya. Nah, soal bertanya ini ada bagusnya, ada juga tidak bagusnya, Allah a'lam. Tapi itulah yang diatur oleh pemerintah untuk mengatur perpolitikan, maka ya harus kita patuhi. Harus kita patuhi. Kita tak boleh menentang, apalagi merencanakan untuk menggulingkan kerajaan atau pemerintahan, itu haram. Ya. Silakan. Umirtu an uqatil an-nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa in qala dzalika faqad rusimu minni dima'ahum wa aqbalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk berjihad kepada manusia sehingga mereka mau menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan itu berarti harus terjaga. Tidak boleh dia diganggu darah maupun hartanya kecuali hakul Islam, karena memang hukum Islam. Karena dia mencuri, potong tangannya walaupun berdarah-darah, atau karena dia membunuh, dihisab dia. Tapi itu pelaksanaan hukum. Hisab mereka adalah di sisi Allah, ada kemungkinan dimaafkan oleh Allah. Tidak boleh kita vonis orang ini karena bersalah masuk neraka. Tidak boleh kita begitu. Apalagi sekarang ada aliran yang baca boleh masuk neraka, yang berpikir dia masuk neraka. Ini kalaupun kita pakai hukum qisas atau kita hukum itu pun tidak boleh kita menyatakan mereka itu dengan kesalahan yang masuk neraka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, kemudian bagaimana kita diperintahkan itu? Itu ketika ada perintah jihad. Itu ketika ada komando jihad. Dalam jihad ini pun tidak dipaksakan dia masuk Islam. Dia boleh tidak masuk Islam asal dia patuh dengan pemerintahan Islam. Dia membayar jizyah untuk terjamin keamanan diri dan juga hartanya. Karena itu kita bisa hidup bersama non-muslim dengan catatan tidak boleh menjadi musuh Allah dan Rasulullah. Dia jadi tetangga kita hormati sebagai tetangga. Kita bermuamalah berdagang dengan dia, tidak boleh juga menjadi dia. Tapi ketika dia menjadi musuh Allah dan Rasul, maka kita hadapi sebagai musuh. Ketika dia hidup bersama kita sebagai tetangga yang baik, sebagai orang yang bermitra kerja dengan bagus, kita alami, kita hadapi dengan bagus. Itulah ajaran Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sudah jelas mana yang benar, mana yang tidak. Silakan berpikir. Ini masih ini dia. Ustaz Sobat dan Sekolah. Anda pernah baca sekarang ini kan banyak Al-Quran Al-Fur. Anda pernah baca Quran Al-Fur di masjid yang ditegur oleh orang sekarang. Dia kata lebih akal baca Quran dari bersama. Adakah itu benar? Di dalam membaca Al-Quran, apakah lebih afdal dengan sambil melihat tulisan atau tidak? Sebagai ulama menyatakan melihat tulisan itu lebih afdal karena mengajak pandangan
pun juga beribadah dalam membaca Al-Quran. Tulisan itu gimana? Apakah ada di kitab atau ada di handphone atau alat elektronika? Sebenarnya tidak ada masalah. Cuma memang takdim lebih bagus dengan mushaf. Kenapa? Karena sudah jadi mushaf itu berarti memegang harus berwudu. Haram memegang bagi orang yang junub dan perempuan yang haid. Punya satu keagungan kemuliaan tersendiri. Tetapi jangan sampai karena tak ada mushaf kemudian tak mau baca Al-Quran. Tetap aja kalau memang tak ada yang banyak baca ini juga ada Al-Quran. Mushaf lebih utamanya tentunya dengan mushaf karena punya kemuliaan sendiri itu mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Soalan anak ada dua. Yang pertama, apa itu definisi bid'ah? Yang kedua, siapakah mereka yang digolongkan atau yang dimasukkan dalam istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Bid'ah menurut pandangan Imam Nawawi adalah imamnya bid'ah itu kullu muhdatsin khalafal kitab wa sunnah. Perkara-perkara yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bukan perkara yang baru secara mutlak yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Artinya boleh orang melakukan sesuatu yang baru asal tidak bertentangan. Kalau diartikan bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu adalah definisi yang keliru. Karena banyak para sahabat melakukan bahkan di masa Nabi yang tidak dilakukan oleh Nabi dan Nabi meridhoinya. Di Bukhari diceritakan ada seseorang yang setiap sholat setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, tak pindah-pindah. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi, dipanggil. Padahal Nabi membaca bermacam-macam surat. Ditanya, kenapa kamu tadi itu membaca Al-Ikhlas saja? Maka orang itu berkata, li'anna fiha sifatul Rahman. Karena di dalamnya banyak sifat-sifat Allah. Aku senang membacanya. Bagaimana jawaban beliau? Bukan iya itu terjadi. Kamu senang membaca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas karena banyak sifat-sifat Allah, maka menyebabkan kamu masuk surga. Begitu juga bacaan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah Nabi SAW tanya siapa baca itu dalam i'tidalnya, aku ya Rasul lazimi, karena aku melihat malaikat sekarang banyak menulis pahala yang besar untuk kamu. Artinya mereka melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mengatakan bid'ah karena aku melakukan. Setelah wafatnya Nabi juga begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang untuk sholat tarawih dengan satu imam dalam satu waktu. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Mushaf Utsman ini tidak ada dalam Nabi. Sayyidina Utsman itu berkiprah. Banyak sekali. Kalau dia menyatakan yang tidak dilakukan Nabi oleh sahabat, para tabi'in banyak juga melakukan hal yang baru yang tidak dilakukan oleh sahabat. Adanya madhab ada sebenarnya sahabat. Adanya usul fikih, qawaidul fiqhiyah ada. Kalau dia menyatakan ahlul qurun thalatha yang tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat dan para tabi'in, banyak tabi'in bahkan ulama-ulama mutaakhir yang melakukan yang tidak dilakukan oleh mereka. Adanya kitab tafsir, kitab fikih, adanya Bukhari Muslim ada dilakukan. Kalau begitu bid'ah semuanya. Apa itu bid'ah? Karena itu bid'ah itu harus kita tahu definisinya.
Dan bid'ah itu dibagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah menurut ulama, bukan menurut kita. Oh nggak ada, bid'ah itu semuanya sesat. Yang ada itu maslahah mursalah katanya. Kita mau tanya, maslahah mursalah istilahnya itu dibuat oleh kapan? Ini justru baru. Kita akan buktikan bahwa bid'ah hasanah itu menjadi istilah zamannya sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengadakan sholat tarawih dengan satu imam dalam satu masa, beliau mengatakan apa? Ni'matin bid'atu hadhihi. Aki bid'ah. Bid'ah naimah, bid'ah bagus. Ya ini. Istilah itu dipakai zaman sahabat. Dalam riwayat Tabrani, Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada mahmudah, ada madhmumah. Yang pakai istilah masalah musalah mulai kapan? Bila waktunya? Tolong kasih tahu kami. Tak ada. Justru ini baru. Ini istilah dari dulu. Kalau begitu kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat, berarti tak terkecuali. Salah kita dapat ada bid'ah hasanah. Kalau begitu saya dapat salah. Imam Syafi'i salah. Kita buktikan. Kullu, kalimat kullu itu berarti mutlak semuanya, tak ada kecualian. Kita buktikan, suruh mengartikan ayat Al-Quran. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Aku jadikan minal ma' daripada air kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Manusia dari air mani juga dia memerlukan air. Binatang dari air mani juga memerlukan air. Malaikat dari cahaya, setan dari api. Kalau begitu pula syai'in hayyin, umumnya segala sesuatu yang hidup dari air. Paham ya? Di surat Al-Kahfi diceritakan bagaimana Khidir merusak perahu. Kemudian dikatakan ammas safinah fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu ini aku rusak karena perahu ini milik orang miskin yang baru dia beli. Ulang nanti ada malik, ada raja yang jahat, yang zalim, yang nanti akan merampas kulla safinatin, semua perahu secara paksa, secara zalim. Di sini ulama menyatakan bukan semua perahu, walaupun yang jelek-jelek, yang rusak-rusak juga diambil, enggak. Kulla safinatin jadidatin, yang dimaksud perahu yang baru-baru, yang baik-baik itu diambil. Kalau begitu ada sifat di situ. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat, bid'ah yang berlawanan, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu yang sisa. Kalau yang baik seperti Sayyidina Umar, nikmatin bid'ah Tuhan. Jadi begitu seharusnya kau mengartikan. Yang kedua apa? Sudah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah. Jadi sebenarnya Islam itu adalah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus demikian. Itulah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti Nabi yang guru besar daripada as-sahabat, para sahabat, murid-muridnya Nabi, itu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Mereka para sahabat mengajarkan sama kepada tabi'in terus di situ dalam perkembangan Islam memang macam-macam. Setelah Nabi meninggal, ada pemahaman-pemahaman yang baru, sehingga terjadi orang-orang yang murtad yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri memimpin perang. Ini pemahaman-pemahaman yang baru. Tentunya masih ada sisa-sisa atau turunan daripada itu masih ada, anak cucu masih ada. Itu akan membawa pemahaman-pemahaman baru. Kemudian zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Islam itu berkembang, ada di mana-mana. Guru berkurang, tapi Islam ada
ada di mana-mana. Sehingga yang asalnya kafir tadi itu baru masuk Islam masih memahami kekufuran tadi itu di bawah dalam agama Islam. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan terjadi fitnah mulai. Di situ mulai ada penjelmaan orang yang mencintai ahli bait, tetapi tujuannya adalah untuk mencaci sahabat. Ada lagi yang membenci ahli bait, berpura-pura mendukung, dia adalah Khawarij, tujuannya adalah mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemahaman itu berkembang. Akhirnya di zaman Abul Hasan al-Asy'ari, beliau melihat perkembangan ini sudah masuk dalam pemerintahan saat itu, dalam kerajaan saat itu, beliau akhirnya merumuskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya bukan hal baru. Ahlussunnah wal Jamaah yang ikuti Nabi, ajaran Nabi kepada sahabat itu Ahlussunnah wal Jamaah, itu aslinya. Yang lainnya itu udah kecampur pemahaman dari agama lain atau dari pikiran orang-orang jahat yang sengaja untuk mengacau umat Islam, begitu. Assalamualaikum. Bolehkah diberikan amalan khusus untuk mimpi berjumpa Rasulullah SAW? Sebenarnya amalan khusus untuk berjumpa Nabi tidak bisa diandalkan. Itu dari kesungguhan hati, keseriusan hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau hanya sekedar bacaan tapi hati tak serius, sulit. Ada satu cerita. Ada satu murid datang kepada guru ingin mimpi Nabi. Kata guru, ya banyak sholawat. Berapa kali guru? 1000 setiap hari Nabi. Mau dibaca. Tak mimpi. Udah berapa minggu datang guru tak mimpi. Gimana kalau kamu agak perbuatan agak berat, tapi insya Allah lah dicoba barangkali mimpi. Ya guru, apa? Tak boleh tidur mulai subuh sampai subuh. Tak boleh minum mulai subuh sampai subuh. Makan banyak apa? Makan banyak tak minum. Bisa dibayangkan? Di Arab lagi panas. Ya guru, mau? Dia tak makan, dia tak minum, tak makan sampai subuh. Mata udah merah, bibir udah kering, kerongkongan kering, datang guru, udah kulaksanakan. Udah mulai subuh kembali. Iya. Oh, kalau begitu, kamu tetap ada di pesantren ini dulu. Sholat duha. Setelah selepas sholat duha pulang, tapi tak boleh pakai kereta atau kendaraan, jalan kaki. Rumahnya jauh. Sampai ada di rumah langsung tidur, tak boleh minum dulu. Insya Allah mimpi. Udah dia laksanakan. Sampai dia jalan pulang, di tengah jalan melihat orang lagi minum air es, air sejuk. Dalam hatinya, ini pasti yang akan rasakan setelah kamu tidur nanti. Udah dalam pikirannya air sejuk, air es, air sejuk, air es. Sampai ada di rumah tidur, mimpi akhirnya. Tapi tak mimpi Rasulullah, mimpi air sejuk. Ini boleh datang kepada guru. Guru, aku patuhi, aku taati, tapi guru telah membuat aku sengsara. Kenapa? Saya laksanakan perintah guru, tapi aku tak mimpi Nabi, mimpi air sejuk. Gimana ceritanya begitu? Diceritakan pulang dari pesantren ke rumah, bertemu dengan orang yang air sejuk. Ini pelajaran bagi kamu nih, juga pelajaran bagi kita. Kata Nabi, ya kata guru tadi, kalau kamu tadi itu berharap bertemu dengan Nabi, seperti
minum air sejuk lebih serius daripada Nabi, maka Allah tidak mengizinkan kamu kepada kekasihnya sekalipun dalam mimpi. Kita kan begitu, asal-asalan maulid, asal maulid, qasidah, asal qasidah, serius rindu cintanya. Tapi kalau mereka tidak makan ingat Nabi, gimana tata cara yang diatur oleh Nabi ketika makan? Minum ingat Nabi, gimana tata cara Nabi waktu mengajak kita untuk minum? Oh, kita kan nggak asal minum, minum kadang-kadang tangan kiri, padahal Nabi tidak melakukan itu dan melarang itu. Yang penting minum, bukan Nabi yang penting. Kalau dulu mereka tidak, nah itu kita harus koreksi. Itu kita harus dekatkan tinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan dekat dengan Nabi dan selalu akan memandang Nabi. Assalamualaikum, mohon pencerahan. Adakah perlu lagi seorang wanita untuk membaca iqamat sebelum bersalat? Seperti salat bersendirian. Sholat sendiri atau berjamaah disunahkan untuk adzan dan qomat bagi laki-laki. Untuk perempuan tidak disunahkan untuk adzan, tapi disunahkan untuk iqamah. Jadi adzan itu kalau di masjid ini untuk memberitahu masuknya waktu. Tapi kalau memang orang itu tak sholat di masjid di rumah, adzan itu untuk persiapan sholat juga. Disunahkan untuk adzan. Bahkan sholat bobok pun disunahkan adzan dan iqamah. Begitu dalam ilmu fikih. Assalamualaikum, saya Pak Salam. Bagaimana seseorang yang apakah hukum seseorang bersalat tetapi rambutnya diletakkan pewarna? Rambutnya Letakkan berwarna. Di mana sholat seseorang yang rambutnya udah berubah warna? untuk Nah, kita harus tahu bahwa pewarna itu dari sesuatu yang suci atau najis. Kalau suci tak ada masalah. Kalau memang itu dari najis sebelum dicuci, ya berarti membawa najis rasa. Tapi bagaimana hukumnya mewarnai rambut? Rambut jika putih, ubah, disunahkan untuk dirubah warna dengan merah atau kuning. Tapi diharapkan dengan mewarnai hitam, kecuali itu jihad dalam pendapat yang muhtamad. Wa yahrumu khidabu sya'rin bisawati rajulin wa imra'atin la dirjihad, laki atau perempuan. Tapi kalau warna merah atau kuning sunnah, gimana kalau hitam masih hitam di warna merah? Kalau memang itu dengan tujuan mengikuti orang-orang yang fasik atau mengikuti jejak orang-orang yang kafir, haram karena ada tasyabuh, karena menyerupai mereka. Tapi kalau memang bukan menyerupai mereka, tapi saya supaya penampilan di muka suami cantik, bagus, tak apa-apa, boleh. Itu sama dengan menghias muka, dikasih sido, dikasih make up, warnanya supaya lebih menarik, tak ada masalah. Tapi untuk suami yang halal itu. Tapi kalau untuk penampilan di muka laki-laki lain, haram hukumnya. Iya, ada rincian. Apa hukumnya keluarga meminta mahar yang tinggi kepada lelaki? Perempuan minta mahar tinggi, sebenarnya hak mereka. Perempuan boleh minta mahar tinggi, itu haknya mereka. Cuma perempuan yang baik itu jangan menghargai dirinya dengan duit, dengan materi. Tapi kamu tadi itu hargai diri kamu dengan orang yang soleh, laki-laki yang soleh. Kalau kamu dihargai dengan duit, sama dengan barang yang dibeli. Tapi kalau kamu tadi itu adalah perempuan yang menghargai diri kamu, harus dapat laki-laki yang soleh.
sebaik-baik perempuan kalau dia tadi itu minta mahar yang murah. Ya, kalau cari orang yang termahal maharnya berarti cari terkaya, walaupun penjahat, walaupun orang tidak baik. Tapi kalau Anda mengatakan saya cari yang paling soleh, sekalipun orang tak punya, Anda akan siap menjadi istrinya, berarti Anda perempuan yang solehah. Kita menasihatkan ibu bapa yang kurang minat untuk belajar agama, anak menasihatkan ibu bapa yang kurang minat untuk belajar agama. Gimana cara anak bagus agamanya, tapi orang tua tak bagus agamanya. Gimana caranya? Yang tetap diajar, tapi dengan cara yang terbaik. Didoakan begitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Islam sebelum ayahnya, dia didoakan. Abu Hurairah Islam sebelum ibunya didoakan. Akhirnya mereka juga masuk Islam. Itu proses. Nah, itu ujian daripada anak tadi itu tetap berbakti kepada orang tua dan dia tetap mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Tak boleh kita menyiksa, kita mencaci, kita menghargai kepada mereka juga. Baik jahat, ala tusyrika. Wala tuti'hum ma usahibuma fid dunya ma'rufah. Kalau mereka tadi itu berusaha untuk kamu jadi orang musyrik, tak usah taat sama dia. Tapi tetap kamu harus bersikap baik terhadap dia di dunia. Untuk di akhirat kalau tetap dia kafir misalnya, udah tugas kamu selesai. Itu adalah hak Allah, mau masuk neraka atau masuk surga. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah hukum membuka aib sendiri? Membuka aib sendiri. Buka aib sendiri. Adakah dosa? Dosa. Ya, Allah menutup tapi dia buka. Nabi pernah menceritakan ada orang yang dimurkai oleh Allah, tidak diizinkan Allah karena malam hari dia berbuat dosa, ditutup oleh Allah, pagi hari dia bangga. Tadi malam aku berzina, sama orang Belanda. Tidak diceritakan. Nah, Allah bilang gitu. Seharusnya dia menutup diri dan dia bertobat kepada Allah. Astagfirullah. Bukan dibangga-banggakan, bukan diceritakan. Itu akhirnya manusia udah jadi saksi atas kejadian, dan itu akan memperberat nanti saksi ada di akhirat. Nah, karena itu bagi yang berbuat salah jangan dibanggakan, jangan diceritakan, tutupi malu kepada Allah dan banyak istighfar, tobat sebenarnya kepada Allah. Insyaallah Allah akan ampuni. Ada lagi atau cukup? Muslimah begitu ya? Masalah demo kan? Tapi tak ada kan? Sekarang di Indonesia ini uang zakatnya itu banyak, tapi langsung yang sampai kepada yang memerlukan itu sedikit. Terus kemana? Ya? Terus kemana ya? Maksudnya macam mana keadaannya? Mungkin aku boleh bagi satu pendapat tentang uang zakat. Jadi uang zakat itu harus diberikan kepada mustahiknya yang berhak menerima. Yang berhak menerima itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah. Mereka tadi itu yang berhak untuk atau yang mustahik menerima zakat. Di mana ini banyak ini? Sepatutnya dikumpulkan dalam satu amil. Amil itu harus dibentuk sama kerajaan, bukan amil membentuk sendiri. Setelah dibentuk baru dihitung siapa yang berhak.
Kemudian siapa yang paling berhak? Dan itu zakat bukan dibagi-bagi dikit-dikit sebenarnya untuk mengentas kemiskinan. Nih ada misalnya janda punya anak 5, dia perlu biaya setiap harinya untuk makan mereka. Dia bisa menjahit, diberikan mesin jahit, dikasih modal untuk menjahit, sehingga tahun berikutnya itu janda tidak mustahil lagi menerima zakat, tapi dia tidak orang yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Begitu seharusnya. Nah, tapi sekarang kadang-kadang bukan untuk mengatasi kemiskinan umat Islam, hanya cari popularitas, cari nama, panggil wartawan, masuk ke televisi, masuk ke koran, bagi-bagi, yang dibagikan cuma 10 ringgit. Esok hari minta-minta lagi orang. Nah, sebenarnya begitu tujuan daripada zakat. Ada yang tanya orang? Cukup. Soalnya tidak apa sih, tak ada salah ini. Salah ini. Semoga insyaallah Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin, 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 amin. Dunia sampai akhir. Amin, amin. Kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung dan selamat dunia sampai akhir. Dan semoga majlis ini akan menjadi sebab kita semuanya menjadi orang yang masuk surga Allah. Pertemuan ini insyaallah akan bersambung kita bertemu nanti bersama Rasulullah. Akan syafaat beliau sehingga kita amin. Ja'alallahu wa iyyakum al-mutahabbin fillah, al-mutajalisin fillah, al-mutazaffirin fillah, wa rizqna wa iyyakum kama al-mahabbah wal mutaba'a li Rasulillah zahiran wa batina. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Saya bisa menemukan bahwa kita ingin ada kongsi dalam dakwah. Kita punya video internet yang bisa Anda ikuti ceramah-ceramah agama yang kita adakan di daerah kita dengan alamat sunniyah-salafiyah.net. Sunniyah.net pakai sunniyah salafiyah.net. Nah, di situ Anda bisa mengikuti dan bisa mengambil manfaat. Semoga insyaallah ajaran kongsi ini, hubungan kongsi ini akan diterima dengan baik. Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.